Akan kita kasih berapa? 100.000? 100.000 mobil, subsidi mobil listrik 100.000. Udah cerita kalian kasar ya, Pak Menteri Perindustrian ya kira-kira ya. Udah saya bocorin dikit boleh kan? Kalau gitu saya belum boleh ngomong dong. Boleh ya? Boleh gue ngomong kan ya? Kira-kira untuk mobil listrik, boleh dong? Biar aja gue menteri nih. Jadi gini, akan kita kasih berapa? 100.000? 100.000 mobil, subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. Enggak, 100.000 pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa. Nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa. Motor listrik juga sama. 100.000 pertama akan kita kasih. Berapa subsidinya? 5 juta. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan ketiga dan triwulan keempat, Juni awal harusnya mulai jalan. Itu salah satu kebijakan yang mungkin, atau saya boleh omong, sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi. Pak Menteri Perindustrian, Pak Menteri Perekonomian, dan lain-lain. Tapi semangat kita adalah sekarang kita akan memastikan semua mesin ekonomi berjalan. Di demand sudah kita dorong, sekarang di sektor manufaktur yang kita dorong lagi. Nanti kami juga akan ketemu dengan industri tekstil, apalagi sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya. Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Jadi ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja, nanti swasta akan hidup juga. Kan dulu kita janji seperti itu. Pak Presiden juga sudah menginstruksikan strategi seperti itu ya Pak Yuda ya. Saya menjalankan perintah Bapak Presiden aja. Jadi jangan takut dengan tadi 5.61 tadi, kan pasti banyak ekonom tuh yang bilang kita mau rusak pada kecele. Coba nanti Anda tulis mereka kecele gitu, salah prediksi, boro-boro resesi malah naik, apalagi krisis. Jadi kalau ekonomi itu jalan, tumbuh, melambat, resesi itu pasti turun, pasti ada. Kalau krisis itu resesi dalam sekali jatuh ke dalam, nanti recover lagi. Nah sekarang masih sana. Sebagian besar saya lihat di TikTok udah bilang katanya kita menuju 1998. Padahal mereka nggak pernah lihat data ekonomi itu 1998. Jadi data ini, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan sudah memberikan dampak ke perekonomian, dan kita sepertinya akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Saya monitor terus data ekonomi dari hari ke hari. Setiap kelemahan kita diskusikan ya Pak. Kita diskusikan semua. Kita cari cara pemecahan yang paling baik seperti apa. Pemerintah enggak takut atau tidak ragu untuk invest untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi kita. Itu yang ekonomi tadi pagi. Tapi besok kita takdir ya. Jadi kesempatan ini saya akan menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sampai dengan 31 Maret 2026. Udah telat ya. Kan ya? Telat banget. Ya udah. Kita DPR udah ya. Jadi kita mulai ya. Beberapa kesimpulan utama next. Ini dinamika global. Kita nggak bisa apa-apa tentang dinamika global karena kita nggak bisa kontrol. Waktu saya di IMF World Bank itu ada sesi Menteri Keuangan Amerika menceritakan strategi yang akan mereka lakukan untuk
mencapai quote unquote perdamaian dengan Iran. Tapi kalau saya lihat isinya sepihak, seolah-olah Iran diperlakukan sebagai pihak yang kalah perang dengan tuntutan Amerika yang tegas ini. Hitungan saya kan belum kalah perang. Pasti nggak akan tercapai perjanjian itu. Jadi kita mesti siap dengan konflik berkepanjangan dan harga minyak yang masih akan bertahan cukup lama. Saya pikir tadinya sebulan 2 bulan selesai perang ini, rupanya enggak. Pemimpin dunia itu masih kurang bijak juga rupanya. Jadi itu yang kita hadapin sekarang. Jadi makanya setiap effort yang bisa mengurangi konsumsi minyak dalam negeri, kita akan kerjakan. Ini apa di sini? Ya harga minyak tinggi ini setelah semuanya batu bara masih rendah, sempat tinggi dan rendah. Terus CPO juga agak naik sedikit, tembaga agak naik, nikel naik nggak tinggi-tinggi amat, emas naik tinggi sempat turun. Tapi yang menjadi concern kita utama adalah minyak misalnya. Karena ini mengaruhi APBN saya. APBN saya sudah hitung dengan harga minyak sampai rata-rata $100 per barrel sampai akhir tahun. Jadi masih aman. Saya klarifikasi lagi di sini. Ada yang bilang uang saya tinggal 102. Udah saya bilang berkali-kali itu, saya pindahin aja 300 ke bank. 100 sisanya masih di 120-nya masih di BI. Di bank masih uang saya. Ada saya dengar kemarin, Bang, uangnya kan udah ada bentuk pinjaman ke tempat lain kan, sehingga nggak ada lagi di bank, atau nggak bisa ditarik. Coba Anda pikir, kalau bank ngasih pinjam satu perusahaan 10 triliun misalnya, perusahaannya dapat 10 triliun kan, uangnya taruh di mana? Di bank lagi. Jadi ada proses penyiptaan uang di situ, jadi uangnya nggak berkurang. Ya, memang kalau saya tarik sekaligus mungkin banknya agak kaget, tapi uangnya masih di situ, nggak ada masalah. Cuman kita sudah komunikasi dengan bank sentral ya Pak ya, untuk mensmoothing hal itu kalau memang kita perlukan menarik uang dalam jumlah banyak. Tapi dalam waktu dekat itu nggak akan terjadi karena itu emang salah, nggak akan kita pakai. Sementara pendapatan pajak kita masuk terus dari bulan ke bulan dan sampai sekarang masih sesuai dengan rencana anggaran kita. Berikutnya. Jadi berikutnya bisa. Next. Orang juga banyak bilang Indonesia fiskalnya goyah, maka rupiahnya lemah-lemah dan lain. Kalau rupiah Anda tanya BI nanti aja, tanya saya. Mereka yang berhak menjawab. Tapi kalau kita lihat dari ketahanan energi, kita itu amat kuat. Itu nomor 2 tuh, kalau sebelah kanan tuh. Perbandingan ketahanan energi terhadap krisis energi global. Kalau ada krisis global, kita nomor 2 paling kuat dibanding negara-negara lain. Bahkan di atas Amerika, di atas China, di atas Australia dan lain-lain. Ini keluaran dari mana? Dari siapa nih? World Bank, bukan ya? JP Morgan. ADB juga melakukan hal yang sama, studi yang sama. Cuman mereka nggak bisa publish, karena kalau mereka publish, nanti negara-negara yang di bawah goncang katanya. Jadi mereka yang di bawah nggak minta, jangan dipublish. Tapi official ADB bilang sama saya, kita di atas, mungkin di top 2 juga. Jadi, di tengah krisis energi dan krisis global ini, kita fondasinya amat kuat. Jadi nggak usah takut. Kita perlu concern, tapi nggak usah khawatir berlebihan. Apalagi yang luar bilang kita mau hancur, mau ini, mau menuju 998. Saya nggak ngerti itu yang mereka diskusikan itu. Mereka tidak punya data yang akurat.
Mungkin 97-98 juga sebagian belum pada lahir tuh. Terus nganalisa, tapi tidak lihat pada waktu itu apa yang terjadi di ekonomi kita. Mereka prediksi 98 akan terjadi lagi kan katanya. Anda perhatikan 98 jatuh pemerintahan setelah ekonomi resesi selama 1 tahun penuh. Kita sekarang baru resesi, masih ekspansi, masih akselerasi. Jadi itu kondisi sekarang. Jadi kalau itu bikin cerita, jangan asal bikin cerita. Lihat data yang betul. Datanya seperti itu karena saya mengamati ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi kondisi kita stabil, aman. Ada tantangan ya, tapi kita monitor terus, orang kita perbaiki terus dari waktu ke waktu. Kita akan pastikan domestic demand kita kuat dan kita pastikan juga daya saing barang kita di luar negeri akan bagus. Antara lain apa? Saya akan panggil perusahaan tekstil, sepatu yang membutuhkan permajaan mesin segala macam akan saya kasih bunga rendah lewat program dari Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia. Nanti saya akan tanyakan ke Kementerian Perindustrian perusahaan-perusahaan mana aja yang butuh itu. Jadi kita akan lebih aktif menghidupkan private sector. Karena private sector kontribusinya berapa? 90% kira-kira perekonomian. Next. Ini surplus neraca perdagangan menopang ketahanan eksternal Indonesia. Itu. Di tengah gejolak seperti ini, barang kita masih bersaing di pasar global. Ini kita lihat neraca perdagangnya surplus terakhir berapa? 3,32 miliar dolar di bulan itu, netnya kalau lihat garis hitam itu kan plus terus sepanjang tahun. Jadi kondisi eksternal belum pengaruhi secara negatif ekonomi kita. Ini surplus berarti kita masih bisa bersaing di pasar global. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.